Selamat datang di kelas fotografi Desain Komunikasi Visual Universitas Hayam Buruk Perbanas. Kita berjumpa lagi masih membahas seputar dunia fotografi. Kali ini kita akan membahas tentang essay fotografi dan story fotografi. Diharapkan teman-teman masih semangat dan jangan sampai tertinggal materi yang kami sampaikan untuk dapat mengikuti kelas hari ini. Yang pertama akan kita jelaskan adalah foto essay. Dalam dunia fotografi, sebuah foto essay memiliki kekuatan luar biasa dalam menyampaikan sebuah kisah. Dengan kemampuan visualnya, foto essay seringkali dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, seperti mengingatkan pemirsa akan bahaya narkoba atau menekankan pentingnya pelestarian lingkungan. Setiap foto yang disertakan dalam sebuah foto essay dapat diambil di lokasi yang berbeda-beda dan menampilkan berbagai subjek, namun tetap terkait dalam satu tema yang sama. Melalui rangkaian gambar yang bercerita ini, fotografer mampu menggerakkan hati dan pikiran pemirsa, mengajak mereka untuk merenung dan bertindak. Foto essay tidak hanya sekedar kumpulan foto, melainkan juga sebuah medium komunikasi yang efektif dan penuh makna. Berikut contoh-contoh gambar dari essay. Nah, tapi dalam dunia fotografi ada yang namanya foto story. Dalam ranah fotografi, foto story merupakan salah satu bentuk ekspresi yang mendalam dan menggugah. Foto story bercerita tentang seseorang, tempat, atau situasi tertentu dengan cara yang komprehensif dan terstruktur. Seperti sebuah cerita, foto story memiliki bagian awal, tengah, dan akhir, sehingga mampu memberikan gambaran lengkap kepada pemirsa. Contohnya sebuah foto story tentang kehidupan seorang petani akan dimulai dengan gambaran awal aktivitas mereka di pagi hari, dilanjutkan dengan kegiatan sehari-hari di ladang, dan diakhiri dengan momen istirahat mereka di sore hari. Demikian pula foto story tentang seorang dokter dapat menggambarkan perjuangan mereka dari memulai hari di rumah sakit hingga menyelamatkan nyawa pasien. Melalui foto story, fotografer tidak hanya menangkap momen-momen spesifik, tetapi juga menyajikan narasi visual yang kuat, memungkinkan pemirsa merasakan emosi dan memahami cerita yang ingin disampaikan. Berikut contoh-contoh gambar dari story. Jadi apa yang menjadi pembeda antara foto essay dengan foto story? Dalam dunia fotografi, dua bentuk narasi visual yang sering digunakan adalah foto essay dan foto story. Keduanya memiliki pendekatan yang berbeda dalam menyampaikan cerita melalui gambar. Foto essay merupakan serangkaian foto yang disusun secara terstruktur dengan memiliki bagian awal, tengah, dan akhir. Foto-foto ini berfungsi untuk menceritakan sebuah kisah lengkap, mulai dari penjelasan awal, perkembangan cerita, hingga penutup. Dalam foto essay, cerita dari suatu kejadian atau momen menjadi fokus utama, dengan foto-foto yang berperan untuk memberikan keterangan dan memperkuat narasi. Membuat foto essay biasanya memerlukan keterampilan pribadi yang luar biasa dan kemampuan untuk tinggal di lingkungan tertentu untuk waktu yang lama. Subjek dalam foto essay harus menginginkan kehadiran fotografer di sana, sehingga hubungan antara fotografer dan subjek bisa terjalin dengan baik. Selain itu, cerita dalam foto essay seringkali dinamis dan bisa berubah sehingga fotografer harus mampu menyesuaikan diri dan menafsirkan ulang narasi sesuai perkembangan foto story. Di sisi lain, foto story tidak selalu mengikuti struktur naratif yang ketat. Serangkaian foto dalam foto story menceritakan topik yang diangkat secara lebih spesifik dengan menitik beratkan pada keindahan estetika, angle yang menarik, dan momen-momen yang berkesan. Foto story cenderung fokus pada satu jenis atau aspek dari banyak tempat, benda, atau orang. Keterampilan yang dibutuhkan dalam foto story adalah kejelasan, melihat, dan kemampuan mendefinisikan sudut pandang sepenuhnya untuk membangkitkan rasa emosi pemirsa. Seringkali foto story menghubungkan objek, kejadian, atau waktu yang tampaknya tidak terkait, namun bersama-sama membentuk narasi visual yang kuat dan bermakna. Singkatnya, meskipun foto essay dan foto story sama-sama terdiri dari serangkaian foto, perbedaan utama terletak pada struktur naratif dan fokus estetika. Foto essay lebih menekankan pada cerita yang koheren dan mendalam, sementara foto story lebih mengutamakan keindahan visual dan emosi yang ditimbulkan dari rangkaian gambar yang ditampilkan. Dalam rangkaian foto story atau foto essay, terdapat beberapa elemen foto yang penting untuk menyusun narasi visual yang kuat dan koheren. Setiap elemen memiliki peran khusus dalam menyampaikan cerita secara efektif. Establishing shot, foto ini biasanya menggambarkan tempat atau setting di mana kejadian berlangsung. Dengan menggunakan lensa wide angle, establishing shot memberikan kesan 3 dimensi yang luas dan mendalam, meskipun terkadang lensa tele juga digunakan untuk efek tertentu.
Foto ini menetapkan latar belakang cerita, membantu pemirsa memahami konteks visual. Relationship. Elemen ini menunjukkan hubungan yang terjalin antara dua subjek dalam satu bingkai. Hubungan yang ditampilkan bisa bersifat positif atau negatif, tergantung pada cerita yang ingin disampaikan. Foto relationship memperlihatkan dinamika interaksi antara subjek, menambah kedalaman emosi dalam narasi. Interaction shot. Foto ini berisi interaksi antara dua orang atau lebih. Interaction shot menangkap momen-momen interaksi sosial yang signifikan, menggambarkan bagaimana subjek berkomunikasi dan berhubungan satu sama lain. Elemen ini penting untuk menunjukkan kehidupan sosial dalam cerita. Man at work, elemen ini menggambarkan subjek yang bekerja keras untuk mencapai suatu tujuan, seringkali menghadapi kesulitan dalam risiko dalam pekerjaannya. Foto-foto ini menunjukkan dedikasi dan usaha manusia, menambahkan elemen perjuangan dan ketekunan dalam narasi. Portrait. Penggambaran ekspresi objek foto dengan frame medium hingga close-up wajah. Portraits memungkinkan pemirsa untuk melihat lebih dekat emosi dan karakter subjek, memberikan sentuhan personal dalam cerita. Close-up and detail. Elemen ini fokus pada detail dari subjek, mengungkapkan simbol atau elemen kecil yang memiliki makna dalam cerita. Close-up dan detail menangkap aspek-aspek yang seringkali terlewat, namun memiliki peran penting dalam menyampaikan pesan yang mendalam. Klimaks, foto yang menggambarkan puncak dari sebuah acara atau kejadian. Elemen ini adalah titik tertinggi dalam narasi, menampilkan momen paling dramatis dan paling penting dalam cerita. Closer atau cleanser, foto yang menutup cerita, biasanya meninggalkan kesan, pesan, inspirasi, atau motivasi. Closer atau cleanser memberikan penutup yang kuat, menyatukan semua elemen sebelumnya dan memberikan akhir yang memuaskan bagi pemirsa. Selanjutnya, momen, menggambarkan kejadian yang tidak terjadi sewaktu-waktu, memerlukan keberuntungan dan timing yang tepat untuk mendapatkannya. Momen adalah elemen yang menangkap kejadian spontan dan unik, menambah keaslian dan keajaiban dalam narasi. Dengan menggunakan elemen-elemen ini secara efektif, fotografer dapat menyusun rangkaian foto story dan foto esai yang bukan hanya informatif, tetapi juga menggugah emosi dan imajinasi pemirsa. Membuat foto story atau esai memerlukan beberapa langkah penting yang harus diikuti untuk menghasilkan narasi visual yang kuat dan menarik. Berikut adalah langkah-langkah tersebut. Langkah pertama adalah menentukan topik yang akan diangkat dalam foto story atau foto esai. Topik bisa beragam, mulai dari cerita kegiatan seseorang selama sehari-hari hingga esai tentang lingkungan hidup yang tercemar. Pemilihan topik yang jelas dan menarik akan menjadi dasar yang kuat untuk keseluruhan proyek. Kedua, setelah menentukan topik, langkah berikutnya adalah melakukan riset mendalam tentang topik tersebut. Cari informasi sebanyak mungkin untuk memahami konteks, latar belakang, dan detail yang relevan. Riset yang baik akan membantu fotografer dalam merencanakan dan mengambil foto yang tepat. Rencanakan foto-foto yang akan diambil. Berdasarkan hasil riset, rencanakan jenis-jenis foto yang akan diambil, pertimbangkan untuk mengambil berbagai jenis foto, seperti pemandangan, karakter atau portrait, seni budaya, dan lain-lain. Buat daftar atau sketsa yang mencakup semua elemen penting yang ingin ditampilkan dalam cerita. Keempat, membuat foto di lokasi dan waktu yang telah direncanakan. Langkah ini biasanya memakan waktu paling banyak. Pergilah ke lokasi yang telah direncanakan dan ambil foto sesuai rencana. Penting untuk fleksibel dan siap menangkap momen-momen tak terduga yang bisa memperkaya cerita. Perhatikan pencahayaan, komposisi, dan elemen-elemen teknis lainnya untuk memastikan kualitas foto yang baik. Kelima, editing dan pemilihan foto. Setelah semua foto diambil, langkah berikutnya adalah proses editing dan pemilihan foto. Pilih foto-foto terbaik yang sesuai dengan narasi yang ingin disampaikan. Editing dilakukan untuk memperbaiki pencahayaan, kontras, dan elemen-elemen visual lainnya, namun tetap mempertahankan keaslian dan esensi dari gambar. Keenam, tata letak atau layout. Foto yang dipilih, langkah terakhir adalah menyusun tata letak atau layout dari foto-foto yang telah dipilih. Atur foto-foto tersebut dalam urutan yang logis dan menarik dengan mempertimbangkan alur cerita. Foto yang dianggap paling penting biasanya ditempatkan dalam ukuran yang lebih besar relatif terhadap foto lainnya, untuk menarik perhatian pemirsa. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, fotografer dapat menciptakan foto story atau foto esai yang tidak hanya bercerita dengan baik, tetapi juga memiliki kekuatan visual yang mampu menggerakkan hati dan pikiran pemirsa.
Nah, setelah Anda memahami dan tahu langkah-langkah yang harus dilakukan untuk membuat karya foto, esai, dan story, kami harap Anda dapat menghasilkan karya fotografi yang berhasil menyampaikan pesan yang ingin Anda sampaikan ke penikmat karyamu nanti. Segitu saja dari kami, dari DKV UHB Perbanas. Saya pribadi undur diri, sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Jangan cepat letih dan terus berlatih ya. Ingat, profesional itu dibentuk bukan gift dari Tuhan.